Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gustiawan. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan nomor pokok mahasiswa B1A01801776. Pada video ini saya akan membahas tentang pembiayaan konsumen yang merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan yang diampu oleh dosen Bapak Edi Tiawarman SHM Hum dan Ibu Siti Hatikasari SHMH. Pembiayaan konsumen itu sendiri adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan menurut A. Abdul Rahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif ataupun dagang. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rilda Murniati, ada 4 alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu 1. Keterbatasan sumber dana formal. Yang kedua, koperasi simpan pinjam sulit berkembang. Yang ketiga, bank tidak melayani pembiayaan konsumen. Yang keempat, pembiayaan lintah darat yang mencekik. Terdapat jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen, yang mana jenis tersebut terdapat 3. Yang pertama yaitu adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang ataupun jasanya. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi ataupun ditawarkan oleh perusahaan induknya. Yang kedua yaitu adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Yang ketiga yaitu adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Adapun 10 mekanisme transaksi pembiayaan konsumen. Yang pertama yaitu adalah tahap permohonan. Yang kedua, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Tahap ketiga yaitu pembuatan customer profile. Tahap keempat, pengajuan proposal kepada kredit komite. Tahap kelima, keputusan kredit komite. Tahap keenam, pengikatan. Tahap ketujuh, pemesanan barang, kebutuhan konsumen. Tahap kedelapan, pembayaran kepada supplier. Tahap kesembilan, penagihan atau monitoring pembayaran. Tahap ke-10, pengambilan surat jaminan. Adapun manfaat-manfaat pembiayaan konsumen. Yang pertama itu bagi pemasok. Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen, maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Yang kedua yaitu adalah konsumen. Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menutupi seluruh harga barang ataupun jasa tersebut. Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain, 1. Yaitu prosedur yang lebih sederhana. Yang kedua, prosedur persetujuan yang biasanya lebih cepat. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan anggunan tambahan sepanjang konsumen ataupun debitur cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajiban. Yang keempat, konsumen tertentu terutama di negara kita yaitu negara Indonesia mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi
tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank. Yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung resiko yang relatif lebih besar daripada penyaluran dana dalam bentuk kredit atau kredit kepada debitornya. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit. Antara lain karena 1. Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen ataupun calon debitor dengan cara yang lebih sederhana. Yang kedua, analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitor cukup bisa diandalkan. Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan anggunan tambahan. Oke, mungkin hanya itu penjelasan materi tentang pembiayaan konsumen dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.